Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan info menarik dari saya di channel kita yaitu Hukum Islam. Bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa pencet tombol like dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan tuliskan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Tanpa berpanjang-panjang dan berbasa-basi lagi, mari kita simak apa isi konten video coding berikut ini. Inspiratif, begini kisah santri nakal yang akhirnya jadi kiai dengan ribuan santri. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama Islam, tentu sudah tak asing dengan istilah santri. Bahkan, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, santri turut berperan. Di balik itu, ada banyak kisah-kisah unik yang melingkupi kehidupan sehari-hari para santri. Sebagai seorang santri, mereka hidup di tempat yang dijuluki penjara suci untuk fokus menyerap ilmu agama. Karena itu, mereka memiliki akses terbatas terhadap dunia luar. Banyak orang tua mengirimkan anaknya yang nakal ke pesantren dengan harapan kepribadian mereka berubah. Karena fenomena itu, muncul stigma di masyarakat kalau pesantren menjadi tempat pelarian anak-anak nakal. Di pesantren, ada pemuka agama atau kiai yang bertindak seperti guru. Tentu, mereka sudah berpengalaman dalam mendidik santri mereka. Mulai dari santri yang taat hingga nakal sekalipun. Ternyata, para kiai ini punya trik jitu dalam mendidik santri mereka, salah satunya Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan yang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Muayyad, Solo. Tak tanggung-tanggung, salah satu santrinya yang dulu disebut paling nakal, kini menjadi seorang kiai muda yang disegani dengan ribuan santri. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Berikut selengkapnya. Kisah santri nakal. Dikutip dari pecihitam.org, pengasuh pondok pesantren Al-Muayyad merasa kesulitan dalam mengurus para santri nakal yang kerap membuat ulah. Mereka kemudian mengadukan kepada Kiai Umar. Mendengar aduan itu, Kiai Umar meminta tolong agar nama santri-santri yang nakal itu dicatat dan diberi ranking berdasarkan tingkat kenakalannya. Mendengar perintah demikian, sang pengurus pondok senang sekali. Dengan semangatnya, dia menuliskan nama-nama para santri nakal itu. Dia berpikir kalau para santri nakal itu akan dikeluarkan. Setelah 3 minggu, para santri nakal itu masih saja berkeliaran di pesantren. Bahkan mereka juga tidak dipanggil untuk menghadap langsung Kiai Umar agar mendapat hukuman. Cara seorang kiai mendidik santri nakal. Karena penasaran, akhirnya si pengurus pondok memberanikan diri untuk menanyakan langsung ke Kiai Umar. Dia bertanya kenapa santri-santri yang telah ia tuliskan itu tak kunjung dikeluarkan dari pondok. Mendengar pertanyaan itu, Kiai Umar hanya tersenyum. Dia menjelaskan pada pengurus pondok itu kalau para santri itu memang dikirim ke pesantren itu justru karena mereka nakal. Makanya, ia secara khusus mendoakan nama-nama yang tertera sebagai santri nakal itu sebagai prioritas utama dalam salat tahajud. Kiai Umar juga sering memanggil para santri nakal itu ke kediamannya dan dijamu dengan makanan yang enak. Di sana para santri diajak bicara baik-baik sampai si santri merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri. Cara Kiai Umar ini banyak dipraktikkan kiai-kiai lain dalam mendidik santri nakal, seperti Kiai Haji Baidowi Syamsuri asal Purwodadi dan Kiai Ali Maksum asal Yogyakarta. Jadi kiai dengan ribuan santri. Setelah sekian tahun berlalu, kisah tentang santri nakal itu diceritakan kembali oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dalam ceramahnya di pesantren Az-Zahra, Kendala. Waktu itu, para hadirin banyak yang tertawa mendengar cerita kiai yang terkenal dengan nama Gus Mus itu. Saat itu, ada satu orang yang tidak tertawa, justru dia tertunduk diam. Begitu Gus Mus turun dari mimbar, pria yang ternyata juga seorang kiai itu langsung merangkul Gus Mus. Dengan bicara yang pelan, kiai itu berkata bahwa dulunya ialah yang berada pada urutan teratas santri paling nakal. Namun kini, dia telah menjadi kiai muda yang disegani dengan ribuan orang santri.